Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang doa, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini Katolik banget. Karena doa orang Katolik biasanya singkat, padat, pendek, cepat. Apalagi kalau mau makan. Ya, kalau mau makan biasanya doanya singkat, padat. Maka kalau orang Katolik suruh memimpin doa, biasanya tidak terampil, biasanya terus langsung doa Bapa kami ini, Bapa kami yang singkat dan itu dihafal. Saking hafalnya seringkali kemudian tidak berdoa tetapi hanya menghafalkan kata-kata doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, enggak berdoa. Ya, seringkali kita enggak berdoa. Bahkan kalau kita sudah ngantuk, doa Bapa kami pun sambil tidur. Ya, sambil tidur baru tanda salib terus Bapa kami. Nanti Bapa kami selesai. Enggak selesai sudah tidur. Nah, ini doa Bapa kami yang diajarkan. Tapi kita melihat dari apa yang disampaikan dalam kitab Putra Sirah tadi, dalam bacaan yang pertama disampaikan bagaimana Elia bisa melakukan banyak sekali hal yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Semuanya karena iman. Elia beriman pada Allah. Orang beriman pada Allah, berserah pada Allah, suatu saat hidupnya juga tidak semuanya mulus-mulus. Suatu saat hidupnya juga nggak ada makanan, sampai akhirnya burung gagak membawakan roti, bawakan daging, sampai suatu saat hidupnya tidak mulus-mulus. Tidak serta-merta terus enak, tetapi diberi kemampuan oleh Tuhan karena imannya. Karena iman itu bisa melakukan sesuatu yang besar. Maka dalam doa kita diajarkan orang beriman itu selalu
intinya memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Maka dalam doa Bapa kami itu adalah dimuliakanlah namamu. Jadi diajak untuk memuliakan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya supaya yang terjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah berdoa pengennya apa? Kalau kita sudah berdoa pengennya yang terjadi kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Pengennya kehendak saya yang terjadi. Nah, maka kehendak saya yang terjadi, maka kemudian juga kita diajak dalam kehidupan itu, doa itu didoakan tiap hari. Maka doa kita, doa Bapa kami itu, berilah kami makanan. Nah, kalau kita doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Bukan berilah kami rezeki seminggu ini, enggak. Atau berilah kami rezeki sebulan ini. Kalau sebulan ini berarti baru bulan berikutnya kita berdoa. Tapi berilah kami rezeki pada hari ini. Berarti besok ya berdoa lagi. Mohon supaya apa? Penyelenggaraan ilahi Tuhan senantiasa menyertai. Maka juga berkaitan dengan sikap hidup kita. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Pengennya hidup kita itu ketika bersalah ya diampuni. Tapi kalau suruh ngampuni nanti dulu. Maka dikatakan pada bagian akhir, jika dikatakan pada, tapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayo, yang masih punya dendam sama orang, sama teman, sama saudara, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahan. Ini menjadi suatu refleksi dalam hidup kita, supaya kita bisa menata hidup kita dalam keseharian. Maka dari itu mari melalui Ekaristi ini. Ekaristi adalah juga rahmat pengampunan dari Tuhan Yesus. Tanda kasih Tuhan Yesus. Mari kita hayati doa Bapa kami ini dalam kehidupan kita melalui Ekaristi ini, supaya kita juga semakin beriman pada Allah. Kalau kita semakin beriman pada Allah, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar, termasuk mengampuni itu. Kita seringkali begitu sulit, seringkali tidak mau mengampuni. Tapi kalau kita mengimani Tuhan sungguh-sungguh, kita akan bisa melakukan apa yang menurut kita sulit, menurut kita tidak mungkin. Tetapi kalau sudah kita beriman, maka akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita dalam perayaan Ekaristi ini, supaya perayaan Ekaristi ini memberikan, menjadi kasih, menjadi berkat dalam hidup kita, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.